Data kendaraan ada di kepolisian, data pendapatan ada di Pemprov. Boleh minta data? Oh ya, bisa Pak. 2 hari, 3 hari. Oh nggak bisa, nggak bisa. Mobil pajak mati 3 tahun. Sekarang boleh dicek sama Indonesia. Kendaraan pemilik bukan pemiliknya. Mau diambil figur-figurnya siapa enggak? Saya menerima 242 somasi. Ini bukan masalah, tapi ini kondisi yang memang harus dihadapi. Pak Rifan, selamat datang di Cafe Berisi. Ya, apa kabar, Pak? Baik, terima kasih. Akhirnya ketemu kita. Akhirnya ya. Hari ini saya bahagia saya ketemu dengan Pak Rifan Ahmad Purwantono. Alhamdulillah. Terima kasih ya Terima telah kasih. berani melakukan perubahan. Saya yang terima kasih, Pak. Karena saya muridnya Bapak. Ini kadang-kadang antara hidup dan mati kan? Harus berani, Pak. Harus berani. Sebetulnya bukan antara hidup dan mati, memang nggak ada pilihan. Baiklah, saya akan masuk ke fase yang lebih berat. Tapi yang sekarang yang enjoy dulu lah ya. Iya. Kemarin mudik lebaran itu jumlahnya hampir 200 juta orang. Iya. Betul ya? Hampir 200 juta ya? 193 juta orang. 193,6 juta pergerakan. Mengerikan. Luar Ya. biasa. Satu pergerakan yang luar biasa, salah satu yang besar atau terbesar di dunia. Iya. Walaupun mungkin bukan yang terbesar, tapi besar sekali ya. Iya. Dan kita menyaksikan bahwa ada beberapa kecelakaan, ya, terutama adalah karena ada kontraflow dan lain sebagainya ya. Tetapi relatif lebih aman dan Jasara Harja yang Anda pimpin turut berbahagia kelihatannya karena kecelakaan turun. Ya, alhamdulillah. Ya. Jadi memang Jasara Harja ini tidak hanya bicara menunggu saja gitu, tapi turut terlibat. Ada perencanaan terhadap semua sistem dari mudik ini dari tiga hal. Yang pertama adalah transportasi yang kita tahu dari tol sampai dengan arteri. Ini tidak mudah mengaturnya. Dari tol sampai ke arteri. Jadi kalau tol ini macet, maka orang akan berpikir hanya macetnya saja. Salah. Begitu dia macet, dia ke arteri, justru berpotensi kecelakaan karena emosi. Nah, sehingga butuh perencanaan atau kalau dalam bahasa kepolisian cara bertindak. Jadi seluruh jalan ini betul-betul diatur dengan baik. Lalu kemudian penyeberangan. Penyeberangan ini juga sama. Kalau penyeberangannya bermasalah, begitu apalagi sekarang tol Pulau Jawa dan Sumatera nyambung gitu. Nyambung. Begitu bermasalah, Trans Jawa, Trans Sumatera. di tol juga sama. Langsung muncul emosi dan itu berpotensi kecelakaan. Belum lagi arteri adalah daerah-daerah wisata. Jadi tolnya aman. Terus tahun lalu ternyata kecelakaannya dalam wisata. Nah, jadi dengan seluruh stakeholder, pengelolaan ini harus betul-betul dilakukan dengan baik. Beberapa cara bertindak, setiap polsek, polres, antisipasinya gitu. Nah, ini yang dilakukan dengan sangat baik dan Pak Menhub, Pak Kakor Lantas gitu ya, dan kita membuat dengan upaya preventif ini ternyata dengan koordinasi yang bagus dan memang terlihat ada kecelakaan yang kita sebut dengan lakajel atau kecelakaan yang menonjol ya. Tetapi kecelakaan yang menonjol ini dibanding dengan kecelakaan yang turun 12%. Dan yang paling penting adalah fatalitas. Gitu. Jadi meninggal dunianya turun 8%. Dan Anda berbahagia karena nyawa banyak terselamatkan, keluarga-keluarga bahagia. Dan itulah yang penting karena dan perusahaan juga tidak perlu membayar dengan santunan. Lebih banyak. Sebenarnya paling penting itu bukan santunannya, tapi keluarga tetap utuh, selamat pada saat Lebaran itu. Baik, ya. Ketika Anda menjadi dirut di Jasara Harja, kalau lihat orang-orang Jasara Harja ini, mohon maaf saya kalau saya salah pandang ya, ini kan bisnis yang enak. Duduk aja duit masuk. Ya sebetulnya. Karena sudah dijamin oleh undang-undang semua orang yang beli kendaraan atau mengurus STNK, mengurus pajak, plat nomor kita bayar pada pemerintah, Jasara Harja menikmati, nggak perlu marketing. Duduk saja dapat duit. Jadi berbeda. Lama-lama orangnya kan nyaman. Tapi ini perusahaan yang kenyamanan ini juga nggak boleh menjadikan kita melupakan. Maka saya bilang bahwa Jasara Harja sudah 61 sampai 63 tahun ini. 63 tahun Tapi kita juga harus adaptasi, adaptif gitu. Jadi
Jasara Harja ini dalam mendapatkan kalau dibilang premi atau sumbangan wajib, ini adalah tidak bisa mengelola sendiri. Masyarakat bayar santunan, terus kemudian ikut pada waktu masyarakat bayar STNK, begitu kan. Tetapi pada waktu saya gabung, nyatanya kita nggak bisa memiliki data. Saya ini Pak Renat, Prof. Jadi waktu masuk di bank, kan kita biasa lihat laporan harian, Prof. Ada dashboardnya. Dashboardnya, gitu. Datang ya karena data kendaraan ada di kepolisian, data pendapatan ada di Pemprov, gitu kan. Jadi boleh minta data, oh ya bisa Pak, nunggu saya 1 minta hari, dulu ke sana. minta dulu 2 hari, 3 hari. Wah nggak bisa. Saya nggak bisa melakukan itu. Sehingga kita nih punya namanya data SWDKLJ, sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan raya. Saya tarik 5 tahun data itu. Data dari yang dari polisi kita minta, kita kelola 5 tahun terakhir. Data dari SB ternyata berisi data kendaraan, nopol, pemilik dan sebagainya. Saya bicara data pasif dulu. Setelah 5 tahun data, dan saya membandingkan dari ke tahun ke tahun, dan kemudian saya ketemu ternyata pada waktu itu kepatuhan masyarakat membayar pajak kendaraan cuma 39%. Ya, jadi di tahun 2021 saya ketemu hanya 39%. Ya saya anggap mungkin COVID gitu ya. Gitu. Waktu itu saya angkat ke... Anda masuk jadi dirut tahun berapa? Juni 2021. Oh iya, pas. Jadi ya cukup waktu 6 bulan lah. Cepat sekali saya buat itu kan. Ya karena 6 bulan juga lama lah. Setiap hari nggak ada data kan rasanya juga. Saya mau mesti ngapain. Biasanya itu data untuk mengambil keputusan gitu kan. Kita harus melakukan apa gitu. Akhirnya saya cepet. Dan pada data itu saya bawa ke Korlantas kan. Perpres nomor 15 tahun 2015 itu ada namanya tim pembina Samsat yang melakukan penagihan itu. Itu adalah saya, Dirut Jasara Harja, Korlantas sama Dirjen Bina Keuangan Daerah. Saya kumpulkan ini. Kita kok nggak pernah kumpul, nggak punya grup gitu kan, kita kumpulkan. Terus kemudian saya kasih fakta, agak shock kan. Nah kemudian dari situ mereka merasa bahwa tadinya juga data itu salah, data salah. Akhirnya mereka sepakat data yang paling benar data Jasara Harja. Bagaimana bisa dikatakan yang benar, datanya tidak ada? Karena mereka membuat komparasi. Polisi itu juga, di kepolisian sendiri, setiap provinsi juga bukan tersentralisasi, desentralisasi. Pemprov, Dirjen Bina Keuangan Daerah juga atas laporan dari masing-masing provinsi. Ini kan beda di bank. Kalau di bank saya, semua cabang harus menurut kantor pusat kan. Mereka kan nggak ada kantor pusatnya, Prof. Nah akhirnya yang punya kantor pusat kan cuma Jasara Harja. Boleh nggak saya yang melakukan integrasi data, tapi on behalf data kepolisian? On behalf data kepolisian. Nah, mulailah data itu saya rekonsiliasi. Digital prosesnya. Saya buatlah dashboard kepatuhan masyarakat. Muncullah 34 Polda, 508 Polres saya gabung. Kepatuhan ini. Nah itulah mereka baru merasakan bahwa oh inilah betul-betul yang namanya kepatuhan masyarakat. Dan itu fakta itu, kemudian hipotesa itu saya angkat lagi bahwa kalau kita lihat di OLX, di Google muncul jual mobil pajak mati 3 tahun. Cuman Indonesia tuh. Itu banyak ya? Iya. Banyak ya? Sekarang mulai dicek cuma Indonesia. Dan hipotesa itu ketemu lagi waktu kemarin di kilometer 58. Pemilik kendaraan bilang, bukan kendaraan saya loh katanya. Jadi hipotesa yang sekian tahun itu, iya betul, ya kan, muncul sekarang ini. Nama orangnya berbeda dengan persis yang ini. Jadi orangnya bingung, saya kok pakai nama saya. Dan itu kita ingat, Prof, muncul juga kejadian kemarin ketika ada kasus hukum kendaraan pemilik bukan pemiliknya. Ini persis gitu ya bahwa yang diwawancara wartawan itu orang yang nggak tahu benar. Jadi dan banyak lah yang kasus hukum tuh kan, ketemu barang bukti mobil gitu. Oh yang punya bukan yang si Anu gitu kan. Ini sebetulnya itu membuat polisi rumit bekerja. Nah, ini sebetulnya yang kemudian saya memberikan juga pada waktu itu adalah memberikan gambaran. Kenapa sih orang balik nama harus dikenain pajak lagi? Muncullah 27 provinsi kebijakan balik nama kendaraan kedua tanpa dikenakan biaya pajak lagi. Muncullah kebijakan yang dalam 1 tahun terakhir. Saya juga mengusulkan sehingga akhirnya progresif itu nggak perlu lagi. Jadi kalau balik nama tidak bayar, orang akan balik nama ya. Betul, karena nggak perlu lagi pinjam atas nama, nggak perlu lagi
nembak nama orang lain, sehingga orang mempertanggungjawabkan. Jadi pertanggungjawaban hukum lah ya terhadap semua yang dimiliki. Paling tidak bisa berkurang berapa persen itu? Nah, pada waktu program itu dibuat di tahun 2022, itu kepatuhan masyarakat naik sampai sekarang ini 51%. 51%. Ya, sehingga pendapatan jasara harja itu naik, yang biasanya cuma naik setahun itu cuma 1,8%, 2%. Pada waktu itu naik 7,9%. Baik, betul. Pak Rifan, jadi Anda ketika masuki jasara harja, Anda melakukan transformasi. Saya ingin tahu apa yang Anda lihat sehingga Anda merasa perlu melakukan transformasi. Tapi tar dulu, kita ngopi dulu. Oh iya. Ya. Anda saya tahu belakangan ini senang gemar kopi. Tadi saya dikasih kopi yang Anda brew sendiri, ya. Iya. Tapi kali ini cobain kopi saya. Iya, boleh. Boleh ya? Boleh. Kita coba Breezy Coffee. Breezy Coffee ya. Okay. Saya harus mencoba kopi inspirasi. Inspirasi. Iya. Kopi inspirasi ya. Supaya saya juga terus mendapatkan inspirasi seperti Prof. Ya, saya menemani kopi inspirasi. Oke. Ya. Oke. Jadi Anda masuk jasara harja. Anda tampaknya tidak dikasih yang mudah terus oleh pemerintah. Ya, Menteri BUMN kelihatannya suka naruh Anda di tempat-tempat yang tidak mudah ini. Sebetulnya ini jasara harja juga. Ini kan tadi bicara pendapatan, Prof. Ya. Jadi ada yang challenge lagi, Prof. Ya. Kita punya BUMN Pharma kan? Ya. Ada Kimia Farma, Bioindo, ada semua gitu. Ternyata belanja obat kita ke BUMN itu hanya 2%. Harusnya kan banyak. Ya. Padahal belanja obat kita setahun itu diperkirakan antara 800 miliar sampai 1 triliun. Untuk korban kecelakaan. Korban kecelakaan, untuk laka. Kan rasanya sakitnya tuh di sini ya bahasanya gitu ya. Kita kan kepengen belanjanya juga ke BUMN. Itu namanya sinergi BUMN kan gitu. Ya. Jadi ini sinergi BUMN belum jalan gitu. Kemudian saya ngajak BUMN untuk tapi ini atau BUMN tidak menghasilkan obat-obat untuk orang yang korban kecelakaan. Kecelakaan itu obat yang sederhana. Nah, itu pertanyaan Prof itu, lalu kemudian saya jabarkan. Itu pertanyaan yang begitu susahnya kecelakaan sampai nggak ada diidentifikasi. Tapi kalau kecelakaan kan ada obat bius, ada buat bedah. Persis, Prof. Ya? Pertanyaan saya lanjutkan dengan persis pertanyaan Prof. Ya. Kriteria obat-obatan dan kriteria cedera laka sudah ada standarisasinya atau belum? Persis, Prof. Nggak ada, Prof. Ketika itu nggak ada, kemudian saya ajaklah bersama Medical Advisory Board, kita bentuklah yang namanya standarisasi, namanya formularium, standarisasi laka, standarisasi cedera, standarisasi obat, dan standarisasi alkes. Jadi Anda tahu cost-nya berapa? Sekarang tahu semua. Jadi sekarang ada 708 standarisasi cedera, 680 obat, 1050 alkes yang digunakan. Sehingga Dok, dengan 3 kriteria itu, jadi nggak meleset lagi. Dan itu standarisasi sekarang sudah diterima oleh Kementerian Kesehatan. Artinya rumah sakit juga tidak akan main klaim sembarangan. Dan akan tahu ada standarnya. Standarisasi. Dan rumah sakit harus menggunakan itu. Jadi Anda bisa melakukan efisiensi di situ. Dulu saya suka dapat pertanyaan dari orang, Mas tahu nggak, Mas Renal tahu nggak di mana kantor jasara harja? Iya, betul. Sekarang nggak perlu. Nah, sekarang cukup ke rumah sakit. Orang rumah sakit yang klaim ke sana. Nah, yang sekarang menjadi masalah atau masih menjadi kendala buat kita adalah laporan kepolisian. Karena di undang-undang mengamanatkan itu. Nah, pada waktu laporan kepolisian itu yang tadinya masih manual, tahun 2023 kita mengedukasi polisi juga. Mereka menerapkan namanya IRSMS, Indonesia Road Safety Management System. Indonesia IRSMS, Road Safety Management System. Safety Management System. Oke. Hari ini tahun 2024 di bulan Juni nanti, semua Polda akan menerapkan laporan polisi digital. Real time. Real time. Jadi pada saat itu dilaporkan, mereka sudah keluar digital. Oke. Jadi kita rubah ekosistemnya juga. Baik. Ikut bertransformasi, apoteknya ikut bertransformasi dengan formularium tadi. Jadi pendapatan kita bertransformasi. Pembayaran santunan terus. Dan sekarang ini santunan kecelakaan golden period itu kan 30 menit untuk diselamatkan setiap laka. Sekarang sudah 8 menit 14 detik sudah digaranti. Dulu itu menarik tuh Prof, merubah teman-teman polisi gitu. Pada waktu itu kan nggak gampang gitu. Dan alhamdulillah nih Pak Kakor Lantas, Pak Dirgakum ini sangat support. Sekarang kita kasih reward ke polisi. Yang usernya dipakai, kita kasih reward sampai umroh.
Baik. Dan penghargaan dari Jasara Harja ini bisa Ya, dipakai ada referensi insentif, ya? insentif. Baik. Dan itu ternyata bermanfaat sangat baik. Kita ngopi dulu, Pak Oh, Rima. siap. Kita Udah ngopi. jadi. Sudah datang kopi. Wow. Ya. Ini kopi inspirasi. Mudah-mudahan setelah ini jawabnya lebih Ini- inspiratif lagi. Ya. Ini aromanya aja udah mengajak inspirasi. Ya, ini memang salah satu kopi unggulan di sini. Sekarang kita masuk ke yang sedikit lebih berbahaya. Anda pernah menjadi dirut dan pernah menelpon saya. Waduh. Jadi Ini ada bukan pengalaman rahasia pribadi. ya, bukan Ada rahasia. pengalaman pribadi. Uang saya tidak banyak di bank, Iya. ya, tapi rumah perubahan taruh uang di tempat Anda dan Anda menelpon saya minta agar jangan ditarik. Iya. Pada waktu itu saya tanya sama teman-teman di rumah perubahan, kenapa Anda minta tarik? Ini kawan saya ini dirut. Iya. Teman-teman bilang, beritanya Pak, serem. Bank ini lagi dalam keadaan statusnya apa waktu itu ya? Status apa ditentukan oleh OJK. Skorsing. Skorsing. Iya. Jadi teman-teman khawatir dengan kasus dulu ada Jiwasraya. Iya. Ya, kami juga pernah menjadi Betul. korban. Ya. Nah, jadi akhirnya teman-teman tarik di situ, mau tarik. Tapi Anda telepon saya. Jadi Anda memimpin Bank Bukopin, sempat Iya. menjadi dirut Bank Bukopin. Iya. Berapa lama di sana? 1 tahun. 1 tahun. Itu juga sebetulnya saya sudah ada di kereta api itu ya. Iya, Anda di kereta api dan Anda diminta ke sana Iya. menangani bank yang dalam tanda kutip ini tidak nyaman di sana. Iya. Ya, tidak nyaman. Ceritakan dong. Iya. Apa yang Anda Menarik lihat ya. pada waktu itu? Ini salah-salah Anda masuk penjara ini. Iya. Menangani resiko yang besar dan Anda harus mempertanggungjawabkannya. Iya. Saya itu waktu itu sebagai direktur konsumer Hmm. di Bukopin. Ya, Terus pada waktu saya jadi direktur konsumer mendapat panggilan sebagai direktur kereta api, direktur keuangan. ya, Jadi saya udah RUPS, sudah Ya. menjadi direktur keuangan di kereta api. Dan saya selalu kepengen cepat gitu ya. Jadi direktur keuangan kereta api, saya sudah mengundurkan diri. Saya kan belum RUPS. ya, Dan saya langsung seperti biasanya ya adaptif lah. Langsung saya in charge direktur keuangan, saya belajar. Karena direktur keuangan Pak Didi jadi dirut kan. Jadi langsung di kereta api. di kereta api. Gitu. Masuk minggu ketiga. Ya. Minggu ketiga, tiba-tiba hari Jumat, dirutnya waktu itu Pak Eko telepon saya. Bro, kita tutup nih. Wah, kaget saya. Ini dirutnya bank Bukopin. Bukopin, ya, Kenapa? Kita diskros clearing. ya, Kita minus. Wah, saya kaget kan. Saya kaget. Dan kenapa masalahnya? Karena memang perhitungan terhadap pengelolaan pada waktu itu ada repo, ada pengelolaan tentang likuiditas, sepertinya ada yang mismatch gitu, sehingga di BI rekeningnya minus. Yang saya agak shock gitu, dan tidak ada pilihan lain, saya waktu itu cerita, karena saya di BUMN, saya harus cerita ke Pak Wamen begitu. Akhirnya kita coba dibantu oleh satu himbara gitu. Ya. Itu juga belum selesai. Dan pada itu Pak Menteri, Pak Erik yang bantu Pak, memang luar biasa tuh Pak, supportnya dari Kementerian Himbara. Menurut saya sih kalau nggak ada himbara itu Senin itu bank itu tutup. ya. Tutup. Tapi Himbara menolong juga ada cost-nya kan? Ya, Biayanya karena juga harus waktu bayar, itu ya. pinjaman bentuknya. Pinjaman, ya. Pinjaman dan pinjaman itu menyelesaikan Ya. outstanding di BI pada Senin. Subuh tuh Anda tanda Ya, tangan. saya suruh tanda tangan ikut. Nah, saya pikir selesai di situ. Ternyata pada waktu RUPS pada tanggal 18 Juni-nya itu saya diminta jadi dirut karena memang Pak Erik yang telepon langsung. Kan jarang-jarang Pak. Kita biasanya itu kan yang telepon Asdep, Deputy gitu. Ini yang Ini telepon Pak langsung Erik. menteri. Ya, Anda menteri. ditelepon. Karena memang Anda ditugaskan untuk menjadi ditugaskan dirut. untuk menjadi dirut. Karena apa tadi? Karena untuk penyelamatan. Nah, Jadi pada ada rush. Krisis itu karena rush. bank itu sudah betul-betul Dan masyarakat percaya bahwa ini ada yang tidak beres di sana. betul. Jadi Kan orang orang cerita tarik berita negatif kan. Ya. Dan pada waktu itu nggak ada figur. Ya, Kan mau diambil figurnya siapa? Nggak Ya. ada. Saya menerima 242 somasi dari nasabah. semua. Terus Tapi dari saya tidak lah pasti. enggak, Bapak yang termasuk saya, Prof yang paling baik lah. Dan 42 somasi, Ya. laporan ke Polda Metro, itu Ya, harus. itu bahayanya di situ. Ya, tapi memang itu bagian dari reputasi. Hmm. Jadi satu hal yang paling penting pada waktu itu saya mengatakan ini bukan masalah. Hmm.
tapi ini kondisi yang memang harus dihadapi. Saya mengatakan, kalau ini Anda menghadap masalah, yang pertama masalah adalah diri Anda. Maka saya bicara ini situasi yang harus dihadapi. Ini agak beda. Makanya Anda langsung memilih untuk menelpon nasabah yang tarik uang, Anda dapat datanya, Anda langsung call. Betul. Dan saya hanya ingin mencontohkan, semua pemimpin harus berani menghadapi ini. Dan itu kemudian dicontohkanlah oleh kepala wilayah, kepala cabang. Dan saya tidak hanya bertelepon, saya mengadakan gathering di tengah COVID. Saya hadir di 12 kota. Anda gathering dengan nasabah? Gathering. Di dalam gathering itu tekanannya juga luar biasa. Saya hadapi, saya jelaskan. Bahkan dalam negosiasi saya, itu kan menjadi tools kan, bahwa saya bilang beri kesempatan saya untuk menyelesaikan ini. Seandainya Bapak ingin terpaksa mengambil, untuk melihat kepercayaan kami, silahkan diambil mulai dari 10% dari total portfolio. Sisanya kami butuh waktu untuk menyelesaikan. Dan itu komitmen, Pak. Kami tetap keluarkan secara bertahap. Bertahap itu, Sembari saya minta kepada pemegang saham untuk melakukan penyetoran. Dan hasilnya setelah itu nilai saham Bukopin melejit dari 70 berapa ya? Dari 73 rupiah 73 sampai hampir 700-an pada waktu itu. Menjadi 10 kali lipat, menjadi 700-an. Kalau kita lihat tren nggak pernah terulang lagi ya sampai sekarang. Sekarang 63-an juga. Anda sekarang di Jasara Harja ada banyak buku saya lihat di sini. Wah, ini ada saingan saya di sekarang. itu buku itu hampir semua adalah ilmu-ilmu yang Prof sampaikan ke saya. Jadi ini adalah ketika Anda di Bukopin. Iya. Melawan bank gagal. Iya. Ya, tadinya sudah dapat label sebagai bank gagal ya. Bank Bukopin Anda hampir berhasil gagal. Kemudian meningkatkan. Kemudian Anda juga membuat ini crisis leadership. Iya. Crisis leadership ini mengenai apa ini? Jadi itu tentang di Bukopin juga, bagi peranan pemimpin. Ya. Jadi dari pemimpin yang ada di dalam proses penanganan krisis, pemimpin yang harus berkomunikasi yang baik, pemimpin yang selalu mengedepankan penyelesaian terhadap semua yang dihadapi dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi oleh seluruh timnya. Ada kalimat di sini, sekarang bayangkan sebuah tim yang mana pemimpinnya meremehkan orang, mengatur pekerjaan mereka secara mikro, menahan informasi, dan mengadu domba mereka satu sama lain. Itu ada ya? Kejadian-kejadian seperti itu? Ya, memang mau tidak mau kondisi seperti itu malah membuat, bukan penyelesaian kan, malah membuat, bukan mencari solusi. Maka selalu saya mau menjadikan satu kiasan. Kalau Anda belum mampu, cari yang mudah. Ketika Anda dapat yang mudah, baru percepat yang susah. Dan masih ada lagi ya, ada orang yang membuatkan ada buku Saung Laden Sembodo. Apa ini? Ini sebetulnya falsafah hidup saya. Ya. Jadi Serawung itu Serawung itu relationship. Yes. Laden itu melayani. Sembodo itu adalah komitmen. More than kalau bilang sih itu capable, more than capable. Karena bahasa Inggrisnya Sembodo itu nggak ada. Nggak ada ya? Bahasa yang Jawa itu apa namanya, tinggi banget, more than capable. Apalagi nggak ada, saya nggak ketemu. Pak Rifan, tentu ketika Anda melakukan transformasi ini ada tantangan. Kalau tidak ada tantangan, bagi saya Anda tidak melakukan perubahan. Ya. Apa tantangan terberat yang pernah Anda hadapi? Nggak ada yang terpikir bahwa itu sebagai bagian resistensi, nggak ada yang berpikir itu sebagai permasalahan gitu. Kalau tadi saya melihat, saya mencoba menerapkan menjadi problem solver bagi banyak pihak. Kenapa saya melakukan transformasi di dalam Jasara Harja? Ada story-nya. Tahun 2017, Kementerian Keuangan merubah harga santunan. Tiba-tiba naik 100%. Biaya santunan? Biaya santunannya naik 100%. Biasanya biaya santunan itu, kalau secara hukum ekonomi, impact-nya, kebijakan publik akan terasa di 5 tahun berikutnya dan terusnya. Cuma 5 tahun berikutnya itu COVID. Jadi belum sampai 5 tahun COVID. Nah pas mau 5 tahun itu saya di root-nya. Nah pada waktu mau 5 tahun COVID, saya di root-nya pas mau masyarakat setelah COVID, mas mau tumbuh. Oh setelah itulah. Ya, lama jadi, orang tidak bepergian, begitu bepergian kecelakaan naik. Ya. Nah saya menyadarkan, tapi kalau itu saya suarakan secara internal dengan ketakutan, maka saya justru membawa chaos keadaan. Jadi intinya adalah bagaimana
menyelesaikan itu bukan dengan bikin heboh, Betul. bukan bikin ribut, Tetapi tahap demi tahap menyadarkan dan akhirnya perubahan-perubahan. apa langkah Kementerian Keuangan? Baru sadar kan, sekarang dia nggak merubah. Ya. Tetapi Kementerian Keuangan di bawah BKF kemarin memberikan apresiasi bahwa antisipasi ini yang betul yang dilakukan oleh Jasara Harja. Baik. Coba kalau kemudian kepatuhan masyarakat nggak disadarkan. Jadi tahun 2017 kalau kita lihat naik, di tahun 2019 itu santunan 2,7 triliun. Oh besar ya? Pada itu. Ya. Dan kemudian turun jadi 2,2 ya. Ya. Dan pada waktu 2022 saya memperkirakan ini kembali lagi nih 2,7 gitu. Ya. Sehingga kita harus nyari duit lagi dari 0,22 kita harus nyari nih dengan sekitar katakanlah harus nyiapin antara ya kalau 2,2 Berapa pendapatannya dari premi? Sekitar hampir 4 triliunan lah. 4 triliun dan Ya. Anda keluarkan 2,7 masih ada 1,3. Masih Tapi 1,3. perlu biaya pegawai. Kayak dan sebagainya. Ya, Dan dan kita masih sebagainya. dari laba itu 84% selalu diserahkan ke negara lagi. Dalam bentuk dividen. Dividen. Dalam bentuk, ya. Selalu 80%. Dan ternyata tahun 2022 itu santunannya betul-betul naik 2,9 triliun. Anda harus cari pendapatan dari mana? Karena tadi naik 6,7%. Oh. Jadi preminya naik. preminya naik. Iya, ya, berimbang. Jadi Back akhirnya to back, ya. dengan terbukti seperti itu, Ya. akhirnya hipotesa dan persiapan transformasi yang dilakukan dan semua menggunakan internal. Saya nggak merekrut siapapun. Bisa diatasi. Maka saya sampai bilang transformasi yang sesungguhnya itu seperti ini. Ya, baik. Karena saya menggunakan karyawan yang ada. Tapi kalau saya mengambil orang-orang, itu namanya transportasi. Baik. Ini buku yang cukup menarik. Anda Ya. bicara pertanggungjawaban hukum, regulasi dan keadilan. Ya, Jadi Anda memahami hukum, Anda juga mengatakan harus berkeadilan. ya, Dan yang menariknya adalah di sini Anda mengatakan bahwa harus ada keadilan juga bagi pemilik kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan. ya. Setelah saya belajar tentang hukum Ya. dan saya bekerja, Ya, ada undang-undang di PP 18 gitu yang satu yang tidak bisa diterapkan, terutama di pasal 14 di PP 18, yaitu pemilik kendaraan ya, harus mengembalikan santunan yang dibayarkan ya, kepada korban kepada Jasara Harja. Kemudian saya buat penelitian. Dari 3 tahun terakhir, 426.000 kendaraan yang kita bayar santunan, yang atas nama pemilik yang sama, itu cuma 3%. Dengan nama STNK, yang namanya sama. dengan korbannya Selebihnya tadi tidak sama nama-namanya. tidak sama. Terus kita harus nagih ke pemiliknya. Ya. Sementara kita bandingkan dengan Undang-Undang 22 tahun 2009, Ya. dan kemudian Perkapolri nomor 13 tahun 2015, Dan Undang-Undang itu pemilik 23 secara hukum, secara legal yang tercatat di di STNK. STNK dan BPKB. Sebetulnya semua undang-undang Harusnya yang Anda bayar hanya 3%. harusnya yang bertanggung jawab itu yang berbuat, Ya. bukan pemilih. Bukan pemilih. Makanya petanggung jawab ini nggak berkeadilan dong. Asik. Maka saya novelty saya Ya. dirubah dong pasal ini gitu. Oke, jadi Nggak. adalah orang yang mengemudikan kendaraan itu ya, atas nama pemiliknya siapa. Betul, yang bertanggung jawab itu harusnya pengemudi, Ya, jangan baik. pemiliknya. Nah, di dalam pasal itu Jasara Harja harus nagih ke pemilik. Lah pemiliknya bilang, saya nggak pakai. Gitu. Ya, baik. Jadi Jadi MK. inilah wajah para pemilik kendaraan di Indonesia Ya, yang harus diingatkan. yang harus diingatkan. Jadi ketika terjadi kecelakaan, ketika terjadi masalah, seringkali agak ribet untuk diatasi karena yang nama tertulis dengan nama yang memiliki itu sebenarnya bisa terjadi berbeda. Ya, ada yang salah dalam persepsi, Prof. Ya. Ketika membayar SWDKLLC itu, mereka merasa bahwa saya ini ditanggung asuransi. Salah. Yang ditanggung itu pihak ketiganya, Prof. Baik. Gitu. Oke. Baik, Pak Rizan, terima Ya, kasih banyak. Saya Kita yang terima sudah kasih, Prof. banyak berbicara Ini menarik dan saya kira sekali. ini adalah transformasi, dan ketika kita melakukan transformasi pasti tidak ada yang mudah Ya. ya, walaupun diceritakan dengan sangat mudah. Tapi saya berharap akan semakin banyak orang Indonesia berani untuk memimpin perubahan. Tanpa Ya. perubahan kita tidak akan relevan. Ya, kira-kira begitu. Terima kasih. Makasih. Terima kasih, Prof. Stay relevant.